fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sakil arash. Thumma tuftus samawat, lalu aku keliling-keliling langit. Tuh, mainannya Nabi Adam ke langit. Keliling-keliling langit. Kamu keliling-keliling dusun, kebon, sungai, mampir di jembatan bela senang niat. Ya. Thumma tuftus samawat falam ara fiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaihi. Ya, dan aku tidak melihat satu tempat kecuali aku melihat nama Muhammad ditulis di setiap tempat itu. Nama Nabi Muhammad merupakan perhiasan surga dan perhiasan langit. Qala al-Qastalani qad sammahu Allah Ta'ala bihadzal ismi qabla al-khalqi bi alfi 'amin. Kata Imam Al-Qastalani, ya, Allah memberi nama Nabi kita Muhammad dengan nama ini sebelum penciptaan. Sebelum penciptaan selama berapa? 2000 tahun. Kama warada fi hadithi Anas radhiyallahu. Jadi sebelum Allah menciptakan alam ini, nama Muhammad sudah ada. Selama berapa lama kan? 2000 tahun. Masya Allah. Kata Imam Al-Qastalani, riwayat hadis dari Anas. Coba, ente masih nggak bangga punya Nabi nama Muhammad? Hah? Sebuah Nabi namanya dengan nama Muhammad telah ada selama berapa tahun? 2000. Sebelum penciptaan alam. Dalam surah Al-Hadid, ya, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama berapa? 6 hari. 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, nama Muhammad sudah ada. Masya Allah. Ya. Bahkan dengerin, kita lihat nama Nabi Muhammad, nama Muhammad ini. Kenapa sampai menjadi afdalul asma? Warawa Ibnu Asakir an Ka'bil al-Ahbar. Supaya kita ngaji tentang Nabi Muhammad itu biar jangan biasa-biasa saja mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asakir an Ka'bil al-Ahbar anna Adam awsabnahu syai'an. Sesungguhnya Nabi Adam memberikan wasiat kepada anaknya, bukan syai'an, syithan. Ya. Bernama Nabi Syith. Nama Nabi Syith. Jadi Nabi Adam ngasih wasiat kepada putranya bernama siapa? Syith. Faqala ay bunayya, hei anakku, anta khalifati min ba'di, kamulah pemimpin setelahku. Fakhudha. Fakhudha. Ambillah kekhilafahan itu bi'imarati taqwa, dengan apa? Bangunan takwa. Wal urwatil wusqa. Apa urwatil wusqa? Dengan keimanan yang kuat. Wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Tapi ingat, wa kullama, setiap kali dzakartallah, kamu menyebut nama Allah, fadhkur ila jambihi, sebut di samping nama Allah tadi apa? Isma Muhammad, nama Muhammad. Jadi pesan yang pertama apa? Kamu khalifah setelah aku. Ambillah kekhalifahan itu dengan ketakwaan dan keimanan yang kokoh. Tapi setiap kali engkau menyebut nama Allah, jangan lupa sebut nama siapa? Nama Muhammad. Kullama dzakartallaha fadhkur, ya, fi jambihi isma Muhammad. Fadhkur ila jambihi. Masya Allah. Itu pesannya Nabi Adam sama
Syith. Kenapa? Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sakil arsh. Karena aku melihat nama itu tertulis di tiang-tiang arsh. Ada tiang arsh nama Joni. Apalagi Danci. Apalagi Suyono. Solada. Hah? Sama-sama nama Mbak kamu sayang? Hah? Nasri. Apa lagi? Oh, apa nama? Iwan. Ya. Iwan di tiang arsy. Nah, ada. Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sakil arsy. Thumma tuftus samawat, lalu aku keliling-keliling langit. Tuh, mainannya Nabi Adam ke langit. Keliling-keliling langit. Kamu keliling-keliling dusun, kebon, sungai, mampir di jembatan bela senang niat. Ya. Thumma tuftus samawat falam ara fiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaihi. Dan aku tidak melihat satu tempat kecuali aku melihat nama Muhammad ditulis di setiap tempat itu. Nama Nabi Muhammad merupakan perhiasan surga dan perhiasan langit. Oh, ya, Masya Allah. Wa inna rabbi askaniyal jannah falam ara fiha qasran. Allah meletakkanku, menempatkanku di surga dan aku tidak melihat istana surga wala ghurfatan dan satu ruangan surga illa wajadtu isma Muhammad maktuban alaih, kecuali aku mendapatkan apa? Nama Nabi Muhammad. Istana surga ada nama Muhammad, kamar-kamar surga ada Nabi Muhammad. Dengerin, ini yang paling ajib. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maktuban ala nuhuril huril ain. Dan aku melihat nama Nabi Muhammad tertulis di setiap nuhur. Apa nuhur? Di leher, ini nuhurnya, di leher-lehernya bidadari. Oh, no, di leher-lehernya bagi bidadari itu nama Muhammad. Belum kamu lahir, jangankan kamu lahir, puyang kamu lahir nama Nabi Muhammad sudah ada. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah. Ya. Dan setiap daun-daun yang ada di ranting-ranting surga ada nama Nabi Muhammad. Wa ala waraqi syajari tuba, di atas daun-daun pohon tuba. Wa ala waraqi sidratil muntaha, di atas daun-daun pohon sidratul muntaha semuanya ada nama Nabi Muhammad. Wa ala atrafil hujub, ya. Apa atrafil hujub? Ya. Di setiap gordeng-gordeng surga ada nama Nabi Muhammad sallallahu wa baina a'yunil malaikah, dan di antara matanya malaikat nih. Fa akthir dzikrahu, maka banyaklah menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha, karena malaikat setiap waktu mereka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Nabi Adam berpesan kepada putranya bernama Syih. Setiap kali menyebut Allah, sebut nama nabinya Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Di setiap tempat ada di syurga dan di setiap tiang arash, nama baginda Nabi Muhammad tertulis dan dikekalkan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bidadari dihiasi pada lehernya Nabi, pada lehernya nama Muhammad. Di antara dua mata malaikat selalu tertulis nama Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah baginda Nabi Muhammad. Jadi nama Muhammad ini ya, not just name, bukan sekedar nama ya, but this name has a great price, punya harga yang begitu tinggi ya. Masya Allah. Jadi ente jangan main-main dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan sedikit berbicara tentang apa? Tentang perbedaan nama Muhammad dengan nama Ahmad. Perbedaan tentang nama Muhammad dan nama Ahmad. Sumiya bidzalika li'annahu Ahmadul Hamidina li Rabbi. Kenapa disebut dengan Ahmad? Ya, karena Ahmadul Hamidin. Jadi dalam kitab Al-Baijuri, Ahmad itu asal katanya apa? Af'al tafdhil. Ya. Af'al tafdhil apa? Untuk menunjukkan alangkah gitu. Ya, alangkah atau apa? Alangkah loh. Saking padeknya. Maka disebut dengan Ahmad, sumiya bidzalika li'annahu Ahmadul Hamidin Rabbi, karena orang yang pandai memuji Tuhannya. Ya. Wa fi sahih annahu yuftahu alaihi yaumil qiyamah bimahamidah lam yuftah biha ala ahadin qablahu wa kadza yuqadu lahu liwa'ul hamdi wa yukhassu bil maqamil mahmud. Ya. Dan di dalam pendapat yang sahih, annahu yuftahu alaihi yaumil qiyamah bimahamid. Karena sesungguhnya nanti di surga ya, apa yuftahu alaihi akan dibukakan baginya apa? Hari kiamat ini bimahamid, dengan segala macam bentuk puji, lam yuftah biha ala ahadin qablahu, yang tidak pernah akan dibuka sebelumnya terhadap siapapun ya. Wa kadzalika yuqadu lahu liwa'ul hamdi. Begitu juga ya, apa namanya? Di tangan baginda Nabi ada bendera liwa'ul hamdi namanya. Apa say? Bendera pujian. Wa yukhassu bil maqamil mahmud. Tentu ini akan diberikan kepada makom yang sangat terpuji. Jadi disebut dengan Ahmad pertama, orang yang paling pandai memuji baginda Nabi. Dan nanti kenapa Ahmad disebut Ahmad juga?
Karena tentu surga tidak akan dibuka kecuali dengan orang yang paling sangat terpuji. Siapa? Baginda. Nah, begitu juga akan terbentang liwaul hamdi di tangan orang yang paling terpuji. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Ya. Tuh. Wabil jumlah fahuwa aktsarun nasi hamidiyatan wa mahmudiyatan. Fadzalika summiya Ahmada wa Muhammadan. Wa li hadainil ismaini syarifaini maziyatun ala sairil asma. Fayanbaghi taharri tasmiyata bihima faqad warada fil haditsil qudsi inni alaitu ala nafsi ya alla udkhilan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Ya. Jadi karena pandai memuji Tuhannya disebut dengan apa? Ahmad. Karena orang yang nanti banyak pujiannya bagi dirinya disebut dengan apa? Muhammad. Makanya beliau karena pandai memuji dan paling banyak dipuji, ya disebut Ahmad dan Muhammad. Nama-nama ini adalah nama-nama yang mulia. Oke? Maka ini juga dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Murid. Ya, dalam kitab apa sayang? Tuhfatul Murid. Ahmad disebut sebagai orang yang banyak memuji Tuhannya atau orang yang paling pandai memuji Tuhannya. Kalau Muhammad, orang yang banyak mendapatkan pujian. Kenapa? Karena dari semua sikapnya penuh dengan sikap yang terpuji. Ya, makanya surga tadi tidak terbuka kecuali apa? Kecuali orang yang memiliki banyak pujian dan paling pandai memuji Tuhannya. Nah, sekarang sedikit tentang hadis qudsi. Bagi siapa yang punya nama anaknya Muhammad atau Ahmad, ya. Ini hadis qudsi. Ala nafsi alla udkhilan nar man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Kata Allah, saya akan tidak memasukkan seseorang ke dalam api neraka kalau namanya Ahmad atau Muhammad. Oh, ya. Makanya nanti kalau punya anak jangan mau dikasih nama Ahmad. Ahmad Omar boleh, ya. Ahmad Fadil, Ahmad Syafiq, Muhammad Zainuri, silahkan. Mulai nama punya nama lebih dari satu nama boleh, tapi kalau mau dua nama masukkan satu namanya Muhammad atau Ahmad. Kalau ujungnya Michael boleh, Muhammad Michael boleh, ya. Tapi laki-laki. Nah, ini Ahmad Ahmad Sophia, jangan kalau cewek, ya. Warawahu Dailami an Ali radhiyallahu taala anhu ma min ma'idatin wudi'at fa hadara 'alaiha man ismuhu Muhammad aw Ahmad illa qaddasallahu dzalikal manzil fi kulli yaumin marrataini. Ya, dengerin. Kata Sayyidina Ali riwayat Imam Dailami, ma min ma'idatin, tidak ada sajian makanan wudi'at diletakkan fahadhara 'alaiha, kemudian hadir di atas apa tadi? Hidangan tadi, manismu Muhammad atau Ahmad, yang namanya Muhammad atau illa qaddasallahu dzalikal manzil fi kulli yamin marrataini, kecuali Allah akan sucikan, Allah akan kuduskan rumah itu setiap hari 2 kali. Jadi kalau ada sajian kemudian hadir orang yang namanya Ahmad atau Muhammad, maka rumah itu akan dimuliakan. Masya Allah. Sekali 2
2 kali. Apalagi bukan sekedar namanya saja, namanya Muhammad, orangnya berilmu, akhlaknya bagus, wah banyak berkah ya. Makanya kalau sudah nama anaknya bagus-bagus, disebut nama Muhammad atau Ahmad, dididik yang bagus, dikasih makan yang bagus ya. Berarti Kak, kalau ada pesta hadir Muhammad, mabok juga di situ, pala kau ya. Tentu yang baik ya, yang baik. Lanjut ya. Itu kenapa kakak sebut asyharu asma'i, paling masyhur nama-namanya. Ternyata Nabi Muhammad namanya tidak hanya satu, bahkan berapa tadi namanya? 1000. Dan yang paling afdol namanya ya. Lidzalika ukhtussa bi umurin minha ya. Apa ukhtussa? Diberikan keistimewaan bi umurin, dengan segala dengan beberapa urusan. Minha, di antaranya annahu yata'ayyanu bihi fit tasyahhud. Annahu yata'ayyanu al-ityanu bihi fit tasyahhud. Dari sekian banyak nama Muhammad yang harus dibawa ke dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna mahi. Ya boleh. Secara khusus Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Wa yukrahu hamluhu fil khala. Yang kedua, makruh bawa nama Muhammad ke dalam WC. Ada tulisan Muhammad, bagus nama Muhammad kaligrafi, tempel di WC. Ya, makruh. Ini kekhususan. Wa yajibu tahwiluhu minal yadi 'indal istinja. Ya, apa tahwiluhu? Kalau di sini ada cincin Muhammad nih. Cincin Muhammad, ketika ente mau cebok, ente harus tahwil, pindah tangan. Dari tangan kiri ke tangan kanan, indal istinja. Ya, bagusnya kalau ada nama Muhammadnya mau masuk WC, lepaskan, taruh di luar. Ya. Nah itu salah satu kekhususian nama baginda Nabi Muhammad. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Ketika syahadat harus pakai nama Muhammad. Yang kedua, makruh masuk ke dalam WC. Yang ketiga apa? Ketika mau cebok, ada cincin atau apapun tulisan Muhammad, pindahkan. Ya, singkirkan dari tangan. Ya, singkirkan. Wal musammi lahu sallallahu alaihi wasallam bihadzal ismi jadduhu ala sahih. Ya. Wal musammi, tahu musammi, pemberi nama, lahu, bagi baginda Nabi Muhammad SAW, bihadzal ismi, dengan nama ini siapa? Jadduhu. Apa jadduhu? Kakeknya ya. Karena wafi riwayah yang ngasih nama siapa? Ibunya ya, ibunya. Nah, kemudian digabung, ibunya minta kepada kakeknya memberi namanya Muhammad berdasarkan ilham yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada ibunya baginda Nabi ya. Karena semua nabi rata-rata namanya langsung dari Allah, seperti Nabi Ismail, seperti Nabi Ishak ya. Allah perintahkan ibunya untuk kasih nama siapa? Ishak. Nah, baginda Nabi Muhammad, dan orang waktu nyebut nama Nabi Muhammad aneh, gak ada orang disebut dengan nama Muhammad, gak ada orang. Makanya salah satu ciri-ciri namanya, ciri-ciri baginda, ciri-cirinya Nabi itu apa? Namanya belum ada yang mendahulu Nabi. Kalau sekarang kan Nabi Adam banyak kan, bengkel Adam ya, Adam Mas ya kan. Dulu ada nama pesawat kan, Adam Air kan. Nah, sekarang banyak nama, Yunus, baik yang maling maupun yang baik banyak.
Makanya dulu kata Zainal NZ ada orang dari daerah Jawa Tengah, ya, namanya Tugimin, ngaku jadi baginda Nabi. Kalau untuk sholawatan nggak keren, jangankan untuk nama Nabi, nama Kiai saja nggak mantap. Al-Mukarram Kiai Haji Tugimin kan nggak enak, apalagi untuk nama Nabi dipakai sholawatan. Hah? Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Tugimin kan nggak enak. Beda kalau dengan Nabi Muhammadin kalian Tugimin wa wasabihi kan nggak enak. Beda dengan Muhammadin wa wasahbihi ajma'in. Orang barat tuh kalau nyebut Tugimin repot. Tugimin. Kalau Muhammad enak dia nyebutnya. Muhammad. Ini kan orang barat. Coba nanti pakai Google. Tugimin. What's Tugimin? The prophet of Tugimin. Tidak keren. Apalagi the prophet of Suyono. Apa tadi nama Dancuk so? Apa tadi? Hah? Decin. Nama Nabi Decin. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidin Decin wa ahli. Enak plus. Dacan. Orang barat nyebut nama Nabi dia, the prophet of Dacan. Decin mah dencis. Ya, waqila ummuhu, dan dikatakan yang ngasih nama siapa? Wajah ummuhu, ibunya, tapi menurut sahih. Wal musammi lahu fil haqiqah, yang ngasih nama fil haqiqah dalam kenyataan yang sebenarnya siapa? Wallahu ta'ala. Li'annahu subhanahu, karena Allah yang maha suci, alhara ismahu, apa alhara? Menampakkan ismahu, namanya, qabla wiladatihi, apa qabla? Sebelum wiladatihi, kelahiran, fil kutubil munazzalah, di dalam kitab-kitab yang diturunkan. Tadi kan apa kata baginda Nabi, kata Ibnu Abbas, ana fil Qur'ani Muhammad wa fil Injil wa fil Taurah ya. Fahuwa wa fahuwa bitauqifin syar'i, maka namanya tauqif syar'i. Apa tauqif syar'i? Ya, tauqif syar'i itu apa? Sesuatu hal yang bukan dicari-cari, memang datang langsung dari Allah Subhanahu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, inilah kajian kita tentang baginda Nabi Muhammad. Diingat-ingat, sebagian namanya diingat, ya, biar jadi ilmu. Jadi nanti kamu cerita sama anak-anak kamu, ya, anak-anak, Nabi itu punya nama yang banyak. Nama yang paling masyhur, nama yang paling afdal adalah Muhammad. Salah satu nama lainnya adalah Ahmad. Diingat salah satu yang kakak sebut tadi. Di dalam Al-Quran namanya Muhammad, di dalam Injil namanya Ahmad, di dalam Taurat namanya ya, itu diingat, ya. Begitu ceritanya. Siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad? Kakeknya, wa fi riwayah ibunya. Tapi yang ngasih nama yang sebenarnya siapa? Apa buktinya? Sebelum Nabi lahir, nama itu sudah muncul. Gitu ya.
Bahkan di dalam satu riwayah menurut Imam Al-Asqalani 2000 tahun sebelum dunia dan langit dan bumi ini diciptakan, ya, nama Nabi Muhammad sudah ada.